Warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi ibu dan bapa, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Kita ucapkan tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat dan kita sampaikan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita buka pengajian subuh pagi ini Bapak Ibu dengan baca basmalah. Kuliah subuh kita pada pagi kini akan kita ungkap ayat-ayat perintah khusus yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Sebagaimana yang sudah kita pahami bahawa di dalam Al-Quran terdapat 1000 ayat perintah dan 1000 ayat larangan. Nah, kau apa-apa ibu. Jadi kalau lihat umur dan waktu kita, mudah-mudahan bisa kita tahu dan paham serta kita amalkan yang 1000 ayat perintah tadi dan kita patuhi yang 1000 ayat larangan. Tentu sebelumnya mesti berupaya kita untuk mengetahui ma yang 1000 ayat larangan, ma yang 1000 ayat perintah. Pagi kini Bapak Ibu kita lihat salah satu ayat perintah sekaligus ada larangan di dalamnya, khusus di dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini sudah terkenal, acok dibaca oleh imam kita dengar, yaitu surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ayat ko Bapak Ibu sebagaimana saya sampaikan tadi lah cok awak dengar, mudah-mudahan bisa pula hafal yang 2 ayat ini oleh kita ya pagi ini. Mudah-mudahan bisa ibu bapa kita pahami ayat ko dan mudah-mudahan hafal juga hendaknya, bertambah hafalan dalam menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat ke-21 sampai 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayat ini diawali dengan seruan kepada manusia Bapak-bapak Ibu, menggunakan kata seruan ya. Ya. Itu digunakan untuk menyeru orang yang lengah, orang yang lalai, orang yang di kejauhan. Nah, itu. Yang diseru adalah manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Biasanya Bapak Ibu di samping seruan untuk manusia dalam Al-Quran kita juga ada menemukan seruan untuk Nabi. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Juga ada seruan kepada
ahli kitab, ya. Tetapi khusus untuk perintah menyembah Allah ini, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, wa'budu rabbakum, sembahlah Rabbmu, allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah khalaqakum, menciptakanmu, wallazina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan saja engkau taat dan selamat nanti di akhirat. Itu maksud dari tattaqun itu. Mudah-mudahan engkau bertakwa, itu maknanya mudah-mudahan saja engkau taat dan selamat nanti di akhirat. Ada yang menarik di ayat 21 ku apa Bapak Ibu? Inti perintah di ayat 21 ini adalah wa'budu rabbakum, sembahlah Rabbmu. Perintah untuk menyembah Allah. Perintah untuk menyembah Allah ini ditujukan oleh Allah kepada seluruh manusia, bukan kepada Nabi dalam ayat ini, bukan kepada ahli kitab, tapi kepada seluruh manusia. Sebab ibu-ibu bapak yang diseru manusia, dan pertama untuk menghargai, memuliakan, meninggikan derajat manusia itu diimbaunya Pak. Orang kalau tidak pernah diimbau, tidak diharagoi itu Pak. Tidak adanya panggi-panggi awak tu. Nah, bara suatu ibu. Menyapu awak tidak ada, orang mengimbau awak tidak ada. Araswati kan merasa tidak dihargai. Sekarang kita dihimbau oleh Allah. Sehingga dalam tafsir ada disebutkan ini menunjukkan Allah menghargai, memuliakan dan meninggikan derajat kita manusia. Itu mah diimbau Pak. Ya ayyuhan nas, panggil kita. Satu. Yang kedua Bapak Ibu, dipanggil manusia untuk menunaikan perintah menyembah Allah, karena memang manusia itu diciptakan, dihadirkan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah itu. Dalam pengajian kita yang sudah-sudah, ada dua bentuk amanah yang dipikul oleh kita sebagai manusia, ibu-ibu bapak. Dua bentuk amanah. Kalau kita simpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang amanah, tentang tugas manusia, ada dua bentuk amanah bapak-bapak ibu yang kita pikul dan itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dua bentuk amanah itu? Dan pertama Bapak Ibu disebut dengan amanah wazifah. Pakai waw, ada zat, ada ya, ada fa, ada ta marbutah. Wazifah. Nah, ke bahasa Arabnya. Apa yang dikatakan dengan amanah wazifah? Amanah dalam bentuk tugas dan fungsi manusia. Tugas manusia mengabdi kepada Allah, bukan untuk main-main, bukan untuk tidak diminta pertanggungjawaban. Apa fungsi kita Bapak Ibu? Menjadi khalifah di muka bumi. Beragam kerja, beragam pekerjaan kita, na manggalih, na batani, na menjadi guru, na maja. Bapak Ibu bacalah. Tugas itu kita tunaikan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi amanah wazifah itu isinya mengabdi kepada Allah, menjadi khalifah di muka bumi. Itu yang pertama Bapak Ibu, amanah wazifah. Dan kau diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Satu, ambo pernah bersobok dengan salah seorang jemaah yang bertahun-tahun yang lalu. Beliau sudah pensiun dan hadir dalam beberapa pengajian ambo. Lalunya bercerita je ambo tuan-tuan. Ambo fikir-fikir ustaz ni. Alah awak aku kerja awak nak pagi pulang petang, pagi pulang petang, pagi pulang petang. Lah sibuk kerja tugaskan tu lah tawanam di meja. Tu ujung-ujungnya pensiun deh.
Ya benar. Ujung-ujungnya pensiun. Setinggi-tinggi orang kerajo jadi tentara, jenderal pangkat paling tinggi, Pak. Nah, ada jenderal le. Oh, nyo dosen, profesor. Kalau kita kerja profesor, ya, ujung-ujung pensiun. Ya. Kalau nyo jenderal pensiun, le nyo pakai jopi bagi kurang purnawirawan. Ya. Kadang kalau jadi purnawirawan go sapam bisa yo musia, Pak. Di usia sapam. Ada acara di usia sapam. Dan ini purnawirawan, coba dulu ndak di purnawirawan. Itu manusia Ibu. Lalu apa tadi bertanya, mau pikir-pikir alah kerajaan, bangawak dunia aku. Nah, timbul kesadaran. Timbul kesadaran Bapak Ibu terhormat. Ya. Itulah malamnya hari besok lah pagi lah balik. Itulah malam lah Pak. Celik kulit akhirnya lah kandua lah Pak. Cucu nampak tangko lah beranak lo ni gini Pak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, disadarkan kita oleh ayat-ayat Allah, termasuk penjelasan Nabi, ada tugas yang wajib kita pikul dan diminta pertanggungjawaban itu. Namanya amanah wazifah. Wazifah itu artinya fungsi, Pak. Dilahirkan ke manusia, dia ciptakan, dilahirkan di dunia ini, mengabdi kepada Allah, menjalani tugas sebagai khalifah di muka bumi. Yang jadi khalifah kita Bapak Ibu, tidak jin. Kita solat, jin itu berimam kepada kita dia. Kita manusia yang jadi khalifah. Lalu yang kedua ada amanah disebut dengan amanah risalah. Ro, sa, panjang sa-nya, ya, la, lam, ta marbutoh, risalah. Apa yang dikatakan dengan risalah? Risalah itu artinya pesan Bapak Ibu. Termasuk risalah itu arti sure. Jadi maknanya risalah, ada pesan, ada surat yang harus kita sampaikan kepada manusia Bapak Ibu. Ma pesan tu aku nyoba. Datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nabi menyampaikan kepada kaum muslimin di masanya, terus sampai kepada kita. Itulah dia Islam ini. Karena itu Allah menyebut kita dihadirkan ke dunia ini, ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Wa hadir ke dunia, wa hadir bersama manusia yang lain, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar. Itu amanah risalah. Jangan sampai dipahami amanahku ustaz saja yang menunaikan Pak Ibu. Buya ulama, lihat ada ustaz menyampaikan, ya, nyampai le pisau di orang kadang-kadang sedang ceramah. Padahal tugas amanah risalah ini tugas kita. Menyampaikan kebaikan, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar. Itu amanah yang kedua, namanya amanah risalah. Nah, menyembah Allah termasuk ke dalam amanah wazifah. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk menunaikan amanah itu, balik kita ke surat Al-Baqarah ayat 21 tadi Bapak Ibu, didahuluilah oleh Allah dengan menyeru seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai seluruh manusia, wa'budu rabbakum, sembah Rabbmu. Bakon tak nabi yang dipanggil, bakon tak ahli kitab yang dipanggil. Dan pertama, Allah memuliakan manusia. Dan kedua, iko mana yang jadi tugas manusia tadi. Makanya diseru perintah ibadah itu, diseru manusia untuk perintah ibadah, karena memang beribadah itu tugas manusia. Untuk itu dia diciptakan. Kadang kalau dipikir-pikir apa yang terhormat, kabau kalaulah membajak satu dibantai orangnya Pak, lah selesai tugasnya Pak, lah selesai tugasnya. Maka jawih-jawih kurban tu apa yang terhormat, ya, kadangnya agilihi ya Pak, Bismillahirrahmanirrahim, bagi dia pengabdian, lah selesai tugasnya apa yang terhormat, ya, kabau jawih segala macam, dan nyu berzikir kepada Allah, ya, nyu berzikir, seluruhnya beribadah, seluruhnya menyembahku kata Allah. Kalian saja yang tak tahu bahasanya. Kadang bu merenung-renung Pak, ba'ala bunyi gurang gagak tu huwallah mungkin tak coba Pak. Pikir Pak, ba'akollah maghrib ditandoi berbunyi sikiki dalam parak Pak. Ibu ya sikiki Pak nak. Ya.
Ada dulu di kampung gua Pak Ibu, gari masjid, nyo nak picayo jo apa gua dapat. Jo imsakiyah gua. Kalau hari kamu buku. Dan panando maghrib masuk cik senyonyo. Lalu bunyi si kiki dan parak. Itu. Lalu bunyi si kiki dan parak. Apakah dia berzikir? Saya yakin Bapak Ibu, zikir. Kadang terpana Bapak Ibu, kalau pergi kita ke Makkah melihat Ka'bah itu, di atas Ka'bah itu pun burung bertawaf dia Pak. Putar juga Bapak. Apakah dia hanya sekedar meniru-niru manusia? Saya tidak yakin. Saya yakin, ambo yakinnya beribadah hukum rahmat. Kita saja yang tidak tahu bahasanya, kata Allah. Kalian saja yang tidak tahu bahasanya. Jadi kalau manusia tidak menunaikan amanah wazifah tadi, baralah kakalahnya nyuju kabau itu Pak. Sementara kabau itu beribadah dia kepada Allah. Nah, ada yang menarik ayat berikut Bapak Ibu. Perintah untuk menyembah Allah itu diiringi oleh Allah dengan mengabarkan kepada manusia, menggugah hati manusia, mengingatkan manusia dengan asal usul kejadiannya. Makanya Bapak Ibu cari ayat berikut, allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, menyembahlah kepada Allah. Allah yang telah menciptakanmu dari tidak ada lalu diadakan oleh Allah dan menciptakan orang-orang sebelummu. Mudah-mudahan dengan engkau tahu diri lalu tahu siapa pencipta dirimu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang taat dan beruntung nanti di akhirat. Itu yang disebut dengan orang yang bertakwa. Kalau wa ino renung-renung dalami ayat yang 21 ini Bapak Ibu Rahmat. Perintah menyembah Allah diiringi oleh Allah dengan kabar, dengan ayat menggugah hati kita, perasaan kita, mengingatkan kita dengan asal usul kejadian kita. Dibacalah orang Bapak. Ya. Orang tak sembahyang, orang tak puasa, pinyulai mengakui Muslim. Itu kelompok tipe umat Nabi Muhammad, tipe yang mana tu Pak? Balik kakak jiwa 2 pekan yang lalu lihat. Surat Fatir, ya, ayat 32. Ayat surat 35 ayat 32. Kan ada 3 kelompok umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama siapa? Muslim. Yang kedua mukmin. Yang ketiga muhsin. Siapa yang Muslim tadi? Zalimun li nafsih. Ada umat Nabi Muhammad SAW ini Muslim tapi nak menunaikan kewajiban. Banyak hitam daripada putih dalam lembaran hidupnya. Allah menyebut orang yang menzolimi dirinya. Yang kedua adalah muqtasid, orang-orang pertengahan. Beramal soleh ada juga, tapi yang hitam juga ada dalam lembaran hidupnya. Dia mukmin. Ya, yang ketiga baru disebut dengan sabiqum bil khairat. Orang-orang yang terdepan dalam melakukan amal-amal soleh. Mereka muhsin. Jadi muhsin orang yang muslim, orang yang mukmin. Muslim belum tentu mukmin. Makanya orang nak solat, orang nak puasa tu dikecil orang kafirnya kan Allah nak muar Pak. Nyo bersahadat juga Pak. Tapi nak solat, nak puasa. Nah, oleh sebab itu Pak Ibu, kalau dihadapkan kepada ayat surat Al-Baqarah ayat 21 ini, datang ayat allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, untuk menggugah kesadaran kita agar tahu dengan diri dan akhirnya sampai kita tahu dengan Allah. Orang kalau tahu ju dirinya Pak Ibu, asal usul diri, dia akan sampai kepada kesadaran tahu dengan yang menciptakan dirinya. Kalaulah tahu dengan yang menciptakan diri, maka akan tahulah dia untuk apa tugasnya. Maka sadarlah dia bahwa dia dihadirkan, diciptakan oleh pencipta dirinya itu untuk mengabdi kepada penciptanya itu. Makanya ada ungkapan, ini bukan ayat, bukan hadis, di kalangan ulama-ulama yang mengkaji perkara akidah, perkara bagaimana membersihkan hati. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang tahu dengan dirinya, maka dia tahu siapa Tuhannya. Jadi kalau nak tahu diri bentuk rahmat, dia nak tahu siapa Tuhannya. Tagak awak di muka kacau ibu, ibu
Tanda ibu nak lahir tahun 1947, ada ibu lahir tahun 1947 nak ada nak ya. Lahir mak tahun wara lahir mak tahun 19 wara mak. Lahir awak tahun 1960 ibu, tahun 1950. Awak pacik kulit apa? Tahun 1940 di mana pak? Lahir kita tahun 1930, 1978. Pak Zain tahun 1977 nak. Tagak awak di muka kacau ibu. Nan lahir tahun 1977, bertanya pak, tahun 1965 sangkit Gestapo di Mang tu pak, kawadan awak pak. Ya. Aku kan kadang-kadang orang lahir tahun 2008. Pandai lo mengician Gestapo tu banyak bohongnya mah. Itulah pak. Nyo lahir tahun 2008, abang tu iduk lu tahun 1965 pak. Bertanya kan tua-tua banyak. Ya. Bertanya ke pak, ba PRRI itu dulu rasuah pak. Ya. Abang masuk Gestapo tu bang, mu bertanya ke ibu mu petang ibu. Ya, si ibu lah umur 15 tahun waktu itu. Disuruh digali dek lubang. Disuruh dek guru pulang, cepat-cepatlah pulang. Nak boleh cahaya keluar rumah ya tu pak ya. Tutup cahaya. Baru kita ibu, itu cik orang suasana mencekam, disuruh awak mengali lubang. Itu kerja PKI pak, kamu masuk awak dalam tu pak. Dikecian untuk persiapan melawan Malaysia. Tu bapak ibu lihat. Kini anak-anak tahun lahir tahun 2008, nyo lahir tahun 2008, nyo kecian nyo menderita 32 tahun lama ciknya pak. Tu mau kecian ke mahasiswa. Kalian lahir tahun 2008, tu mendemo bakecian lo, kami telah menderita selama 32 tahun. Di malah tak 32 tahun, tak menyadari diri bapak ibu. Tak tahu diri. Jadi ayat ini mengingatkan kembali kepada kita, tahulah dengan diri, sehingga sampai kita tahu dengan pencipta diri. Kalau sudah tahu dengan pencipta diri, sadarlah kita untuk apa pencipta itu menghadirkan kita ke bumi ini. Itu ayat 21 Bapak Ibu. Lalu ayat ke-22, ada larangan yang diberikan oleh Allah, yaitu jangan membuat tandingan untuk Allah. Ini nan dua ko saja yang penting acok dalam Quran diulang-ulang Bapak Ibu. Menyembah kepada Allah, lalu yang kedua jangan buat tandingan untuk Allah. Ini nan jadi pantangan mana di Allah Bapak Ibu. Orang tak menyembah kayaknya sudah itu membuat tandingan untuk Allah. Ku pantangan mana Bapak Ibu. Dan pada ayat ke-22, larangan untuk jangan membuat tandingan untuk Allah itu diawali oleh Allah dengan mengingatkan betapa besarnya nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Makanya Bapak Ibu cari ayat 22 itu apa angkanya Pak? Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Allah yang telah menjadikan untukmu, nanti kalau nanti kita uraikan abada khalaqa dengan ja'ala. Allah yang telah menjadikan untukmu bumi ini firasya, sebagai hamparan sehingga bisa dihuni, bisa bertani, bisa samaa binaa, dan langit dengan bangunan yang tinggi sebagai atap bagi orang yang di bumi tadi. Ini nikmat nampal yang gadang dulu Bapak Ibu. Sudah diciptakannya kita, lalu dihadirkan ke bumi, dan bumi ini tempat untuk dihidupi. Makanya Allah gunakan kalimat menyebutkan bumi itu sebagai firasya. Al-farash, firasya, hamparan untuk bisa dihuni. Was-samaa binaa, dan langit dengan bangunannya yang tinggi, atapnya yang tinggi sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan Allah menurunkan dari langit ma'a, hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu air hujan tadi membasahi bumi, maka tumbuhlah dari bumi itu buah-buahan rizqan lakum, sebagai makanan bagimu. Allahu Akbar. Coba Pak Ibu lihat, diuraikan, dibentangkan ayat itu Pak ya. Ada ilmu tentang geografi di sini Pak, bumi. Ada ilmu tentang astronomi, pakar langit, jo benda-benda langit. Ada ilmu tentang perkebunan, ilmu tentang pertanian, ilmu tentang pertanahan, macam-macam Bapak Ibu. Itu semua nikmat dari Allah.
Maka di penghujung ayat Allah kemudian menyampaikan larangannya yang merupakan pantangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada. Oleh sebab itu jangan sekali-kali kamu mengada-ngadakan, membuat-buat untuk Allah andada, tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui bahwa Allah tidak layak ditandingi. Tandingan itu tidak layak untuk mendandingi Allah. Tu babuek jua. Nah, itu. Babuek jua. Dalam doa pakai jua jimat. Walaupun you tahu jimat kena ado ci Allah dah Pak. Ya. Pi pakai jua babuek jua. Bagantungan jua di parak tu Bapak Ibu supaya maliang jangan masuk. Macam-macam isi. Baju buruak, sarawak buruak, panitih, jarum, macam-macam bagantungan. Nyu berdoa je Pak, nyu baca je ayat doa zikir hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pinan tadi tu supaya maliang jangan masuk lado maha kini. Ya, nyu kalau masuk ba tak kurang orang. Kalau minantu Pak masuk iko ba ni tak kurang yang dak. Coba Bapak Ibu, coba lihat. Wa antum ta'lamun, mereka tahu Allah tidak bisa ditandingi. Mereka tahu tandingan-tandingan yang dibuat untuk Allah itu tidak layak. Pinyu lakukan juga. Itu makna azat wa antum ta'lamun. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ada dua yang menjadi poros penting di ayat itu Pak. Pertama menyembah Allah. Barakah payahnya ibadah untuk majak orang menyembah. Dakwah majak orang menyembah Allah Pak. Solat tidak sampai 20 minit ya Pak. Susah orang melakukan. Subuh tadi mau celiak awak kan solat subuh pukul berapa tadi Pak Zan? 5 lewat 10 lah, 10 ya. Di beberapa tempat tadi sejak dari Kenang Bukit tu 5 lewat 9 lah do yang solat. Tu fikir mau tadi senang jalan bubu. Yo rancak ju agak diundurkan. Mau dia awak di anur ko bubu. Sebab kadang-kadang bukan orang ko nak ke masjid, lun jagonya lah Pak. Ya. Dek kalau orang capek mana sembilan subuh. Ya, jadi lari tinggalnya di oto Pak. Nyo le jago. Nyo le jago pi oto lah pai Pak. Nambedonyo sudah orang berimbau tu tinggal Pak. Ya. Sudah azan maghrib kami imbau orang Pak. Tu tinggalnya leh. Ya. Sudah azan Allahu akbarnya. Orang berimbau pi tinggal. Makanya ada solat sunat 2 rakaat sebelum maghrib walaupun tu ghairu muakkad. Tidak terlalu dipentingkan bagi yang mau kata Nabi. Pimbo yakin banyak yang namuh menurut. Dan manfaatnya juga bisa untuk menunggu saudara-saudara kita yang di jalan. Nah, kalau dawak di sekolah alhamdulillah seperti An-Nur bisa wak jimian pasisian kapai go Pak. Berangkek kita dan mudah-mudahan mereka bisa solat berjamaah. Nah, jadi persoalan Bapak Ibu yang tidak ada keinginan untuk solat itu Pak. Nah, di malah Bapak Ibu persoalannya. Kalau kita buka surah Al-Baqarah ayat 21 ini, persoalan pertama kali terletak tidak pernah melakukan muhasabah. Itu masalahnya Pak, muhasabah. Wukuf di Arafah itu intinya kan diantaranya muhasabah Pak, mengenal diri. Di padang luas yang tidak ada tumbuh-tumbuhan itu Bapak Ibu, menekur kita Bapak Ibu. Pilihlah tempat sendiri-sendiri, tanya diri, akui dosa di hadapan Allah, menangis. Itu yang dituju sebenarnya Bapak Ibu. Sehingga namanya disebut dengan Arafah. Secara hakikat Arafah itu mengenal diri dan sampai mengenal Allah. Ini ayatnya Bapak Ibu. Perintah menyembah Allah diiringi oleh Allah dengan pengabaran, penggugahan hati kita, siapa yang menciptakanmu. Tapi kalau tidak pernah orang muhasabah diri Bapak Ibu, tidak pernah bertanya-tanya ke diri, serupa yang bercampin tadi, lahir tahun 60, tahun 1950 di Mawak. Hanyut dia Bapak Ibu terhormat dengan dunia ini. Memang dia lalai pada akhirnya pada tugas amanah untuk menyembah Allah. Ada seorang tokoh PKI dahulu Pak Ibu, namanya Dr. Subandrio. Barangkali Pak Ibu ingat nama itu. Subandrio ko diagi hukuman mati Pak. Karena dari surat menyurat di kantornya bertemulah surat-surat perencanaan kudeta dia. Hampirnya dipancung oleh mahasiswa Pak. Subandrio ini akhirnya tidak diagi hukuman mati Pak. Dipindahan menjadi hukuman seumur hidup. Apa pengakuannya di akhir-akhir hayatnya Pak Ibu? Mau baca gue Pak, kok tokoh PKI dia. Baru tahu saya dengan Tuhan itu. Ketika saya masuk penjara di Banaman
dihukum ibu ya, dalam penjara puluhan tahun, sampai dalam penjara itu anaknya meninggal, istrinya meninggal, nyolah tua pak, ya, masuk mudo keluar gaek, sama jo pantun sohlunto pakai kawek masuk mudo keluar gaek, banyak tu pak. Nah, tokoh-tokoh PKI dan sohlunto pakai kawek itu banyak bu. Dia nak jadi hukuman mati. Akhirnya apa kata Subandrio? Baru tahu saya dengan Tuhan itu. Dulu saya benar-benar sibuk dengan duniawi, mengejar pangkat, mengejar jabatan. Baru takana di nyubasuinu haji pak. Sebab sewaktu diajukan ke pengadilan, hakim bertanya siapa nama saudara, lantangnya menyebut Haji Dr. Subandrio. Tekananya pak, bah makanya baca mana haji muka tu pak. Itu kan juga salah satu politik orang elok dengan rumah saja. Nah doge dan karajoden tua. Tapi ujungnya dia baru sadar bapak ibu. Ternyata selama ini saya sudah haji, saya sudah mengaku sebagai Muslim, tapi agama itu tidak saya jalani dengan baik. Baru saya tahu dengan Tuhan itu dalam penjara ini. Itu pengakuan Pak Ibu. Nah, itu kan ujungnya muhasabah. Jadi kalau ada orang sakit, ada orang masuk penjara, sakit kita diberikan oleh Allah, musibah kita diberikan oleh Allah, ujian diberikan oleh Allah, salah satunya adalah untuk muhasabah diri Bapak Ibu. Siapa kita, untuk apa kita dijadikan, siapa yang menciptakan kita, agar kemudian perintah wa'budu rabbakum, sembahlah Rabbmu ini, bisa ditunaikan dengan ikhlas. Sebab majak kepada perintah dan cikgu Pak Ibu luar biasa tantangannya. Majak solat kayak tadi, solatlah ya, solatlah yo, lampe 42 mu karajo solatlah, masih juga diingatkan solat, masih juga diingatkan solat. Seharusnya Pak Ibu teramat kalau sudah balik berakal, balik dia, kok urusan solat kok lah selesai Bapak. Kalau benar pendidikan akidah dan agama anak sebelum balik, ada namanya pendidikan sebelum balik. Ini nama pendidikan yang penting mana Pak Ibu sebelum balik tu Pak. Ya, kalau benar ikut di usia balik, solat kok lah selesai Pak. Tinggal mendalami saja oleh bahas solat yang benar, bahas solat yang benar. Tapi kalau lah sampai umur 50 lah diumbu-umbu lah dia lagi baju koko lah dia lagi lepik semayang lah dia lagi akan saruang payah jo solat. Nah ini menunjukkan bapak-bapak ibu yang terhormat ada suatu masalah di hati ya, hati keras, tapi Allah memberikan optimis kepada kita. Ada batu kata Allah, sekareh-kareh batu, masih ada batu itu yang jatuh dari ketinggian karena takut kepada Allah. Barakareh batu, masih ada batu itu yang kemudian tembus oleh air. Maknanya pintramat menunjukkan jangan pernah berhenti untuk mendoakan dan menyeru dia. Sebab perintah wa'budu rabbakum ko Pak Ibu, ku perintah paling penting, dan kita dakwahkan juga termasuk dakwah yang paling berat tantangannya. Lalu yang kedua ada larangan jangan membuat tandingan untuk Allah. Ini tidak kalah penting Bapak Ibu. Bahkan dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah ini juga Pak Ibu cari ayat 163 bersua kita kembali dengan ayat perkara manusia membuat tantangan ini Bapak Ibu ya. Surah Al-Baqarah ya, wa minan nas ayat 165. Coba cari. Disentil oleh Allah tentang perilaku manusia yang membuat-buat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada di antara manusia kata Allah. Ada di antara manusia. Tidak seluruh manusia, tapi ada di antara manusia. Mayyattakhidhu min dunillahi andada. Dia menyembah Tuhan selain Allah, dan itu dijadikan andada, tandingan untuk Allah. Menyembah di situ Pak Ibu, nyu abdikan dirinya ke situ Pak, nyu agungkan dan cie itu Pak, tandingan untuk Allah tadi. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cintai pula tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai Allah.
Bakal lebih gadang lo dari Allah nyubik kadang-kadang teman-teman. Tandingan itu bisa harta, tandingan itu bisa jabatan, tandingan itu bisa paham, termasuk ideologi. The NID sebelum dieksekusi di Sumur Tua, nyuwa pidato Pak, tokoh PKI itu. Nyuwa pidato, dan di akhir pidatonya itu sebelum ke ditembak, ucapan terakhirnya adalah hidup PKI gitu ya. Hidup PKI. Komunis, paham komunis itu sudah benar-benar menjadi ilah bagi mereka Pak. Demi untuk tercapainya tujuan mereka itu, apapun yang menghalang mereka habisi, termasuk orang-orang yang tak bersalah dibunuh semuanya. Itu orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan untuk Allah. Anda ada pahamnya, ada juga anda ada ini jabatan untuk mendapat encik itu apa ibu, halal haram tak peduli. Ada anda ada itu harta, macam-macam Bapak Ibu terhormat. Mereka cintai itu sejadi-jadinya, tapi berbeda dengan orang beriman. Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah ada iman di hatinya. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang mukmin asyaddu hubban lillah, bersangatan. Asyaddu itu sabana-bananya, bersangatan hubban lillah, cintanya kepada Allah. Yang ada di hati Allah. Di luar Allah, selain Allah, letakkan di telapak tangan. Makanya Bapak Ibu, ada seorang sufi terkenal ya, sufi wanita ya, Rabi'ah Al-Adawiyah, itu terkenal beliau ini. Kecil beliau Bapak Ibu, saya tidak pernah membenci setan. Saya tidak pernah membenci setan karena dia tidak ada di hati saya. Ini kalau barang sesuatu itu dimasukkan ke hati Bapak Ibu, yo banyak merasa yo Pak. Sadon masalah masukkan ke hati, sadon masukkan ke hati, masukkan ke hati saja Pak. Ya, itu yang membuat manusia ku sansai ya Pak. Tekan perasaan macam-macam. Ya, dendam kesumat karena nyo masukkan ke hati. Tapi kalau dikeluarkan yang ada di hati Allah nanti karena ada Bapak Ibu kematian yang datang mendadak, takana ada badan wa masuk lahat Bapak Ibu. Itu rasa-rasa Bapak Ibu terhormat. Karena aja itu, karena saja perjalanan wa menuju Allah itu Bapak Ibu terhormat. Persoalan-persoalan di kiri kanan kau Bapak Ibu insyaallah dipinggirkan Pak. Sebutlah Bapak Ibu. Berasihan Bapak. Nang jalan wa yang wa kana adalah jalan pulang Bapak Ibu. Ya, jalan untuk membersihkan diri kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga persoalan-persoalan yang lain bisa kita sisihkan, kita pinggirkan. Wah kan membersihkan jalan Pak. Anda banyak mengganggu kan rumput-rumput kerikil-kerikil jalan ku nama ambek-ambek teman. Jangan sampailah mati baru macam-macam yang dikakok Pak. Ada orang lah mati, kok kejawen kok Pak. Nya meninggal jenazah diusung, ada orang di muka cek bawa lampu jo sapu bersih-bersihin jalan. Ndak itu dah Pak. Ya, yang kita lakukan sekarang ini membersihkan jalan pulang kepada Allah. Salah satunya buang semuanya dari hati kecuali Allah. Nah, itu kan bagi ambo yang mengaji pagi kini ku Bapak Ibu ikhtiar juga Bapak Ibu terhormat. Ya, ketika ada dihadapkan dengan dua pilihan, kepentingan Allah, kepentingan untuk akhirat, kepentingan untuk dunia, mana yang kita nomor satukan? Kan ada kaji pekan yang lalu. Ya. Azan asar lah berkumandang lah sudah lu orang solat asar Pak, lah sudah pukul 5 masih juga dalam parak tomat dah Pak. Masih dalam parak lado le. Ya, lah pukul 5:30 alun jual le. Ya, bantu inyo yang memecik remote control nyawanya Pak. Ya. Coba Pak Ibu lihat. Itu contoh perjuangan kita Bapak Ibu untuk mengeluarkan selain Allah di hati. Makanya Allah sebut di sini walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu iz yarawna al'azab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul iqab. Pada ayat berikut Allah menyampaikan sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu, orang-orang yang berbuat zalim maksudnya orang-orang yang membuat tandingan-tandingan untuk Allah tadi, mereka menyaksikan azab ya, ketika mereka melihat bagaimana diazab nanti di akhirat. Andai kata nyu saksikan azab tu,
Ya, seandainya dia melihat dengan mata batinnya bahwa akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka, tak sanggup manusia untuk membuat tandingan-tandingan untuk Allah. Aku kan banyak ikut, bro. Jadi dakwah yang paling berat itu adalah dakwah mengajak orang bertauhid. Mengajak orang bertauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Wajar saja Bapak Ibu, pahamlah kita ba'amako kalimah zikir paling tinggi. Tak ada detik itu lewat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, diucapkan saja itu dalam sehari sekali, Allah hapuskan dosa-dosa sebanyak buih di lautan. Apalagi 100 kali, Pak. Ya, dalam hadis ini 100 kali. Tingkatan di bawah 100 kali itu 10 kali. Ya, tingkatan di bawah 10 kali itu sekali. Tapi kalau tidak ada dibaca, anak semayang orang itu, Pak. Sebab kalau kita solat setidaknya 5 kali pasti kita baca selesai solat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah Bapak-bapak Ibu-ibu uraian kita, dan ada satu yang tertinggal, insyaallah kita sambung pada pekan berikutnya. Kenapa Allah menggunakan kata khalaqa, kenapa Allah menggunakan kata ja'ala? Balik ke surah Al-Baqarah ayat 21-22 tadi, balik Ambo sampaikan saja sedikit. Khalaqa itu menunjukkan Allah mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Awak gua sebelumnya nak ada, Pak. Ya, maka Allah gunakan kata khalaqa. Jadi ayat 21 tadi, Bu. Sementara kata ja'ala itu Allah menjadikan sesuatu dari sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Ya, ja'ala tu Bapak Ibu. Bapak Ibu celiak di siko, ya, air hujan ada, dan kan dek karena ada langit sudah. Ya, dibuat bumi ada langit, lalu dari langit itu turun air hujan. Sudah itu nan khalaqa Bapak Ibu terhormat, itu tidak melibatkan makhluk-makhluk yang lain. Allah tunggal berbuat khalaqa. Tapi kalau ja'ala Bapak Ibu terhormat, Allah juga mempergunakan tangan-tangan makhluk yang lain untuk diperintah oleh Allah guna menghadirkan sesuatu itu. Itu ja'ala. Contoh Bapak Ibu terhormat, ya, contohnya hujan go turun, Pak. Ya, jadi siku hujan, proses turunnya hujan kan Allah pakai ayatnya allazi ja'ala lakumul arda firasa was samaa binaa. Allah menjadikan untukmu bumi sebagai hamparan, ya, langit sebagai atap, lalu turunlah dari langit tadi hujan. Itu proses cipta hujan ku, Pak Ibu. Air hujan ku kan dari lawi dulu, Pak. Naik katih dulu, diproses dulu pintu. Nah, walaupun ada orang membuat hujan buatan, akhirnya keputusan dari Allah, tapi kan melibatkan tangan-tangan manusia. Dikaji dulu cara membuat hujan buatan, diseraan dulu garam ke pintu rumah semacamnya. Itu ja'ala. Tapi kalau khalaqa, Bapak Ibu terhormat, khalaqa tangan manusia, tangan Allah, tidak ada melibatkan manusia. Allah yang menjadian, bantua wajahnya, bantua orangnya, bantua Allah semua pun terhormat. Allah berbuat sekehendaknya. Itu beda antara khalaqa dan ja'ala. Beko kalau Bapak Ibu calik surah Ar-Rum, surah 30 ayat 21, coba sobok. Ketika Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, Allah gunakan kata khalaqa. Tapi ketika terjadinya mawaddah warahmah di rumah tangga itu, Allah gunakan kata ja'ala. Maknanya pun terhormat, manusia diciptakan berpasang-pasangan, khalaqa, Allah yang berbuat sekehendaknya, tak ada melibatkan makhluk-makhluk yang lain. Tapi kalau menciptakan rumah tangga sakinah mawaddah, yang tenang, yang bahagia, di samping memang Allah memberikan kehendak untuk mereka, ku perlu peran suami istri itu sendiri untuk bagaimana berusaha menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah. Itu makanya Allah pakai kata ja'ala. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ini menambah juga, mengulang-ulang balik pengetahuan kita tentang ayat ini. Yang paling penting sekali adalah dua hal penting dalam ayat ini: perintah beribadah dan larangan jangan membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian akidah kita pada kesempatan subuh ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.